Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saat ini saya berada di kediaman pemburu hantu bersama seorang sutradara yang juga gemar berhantu. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol sekitar dunia perhantuan. Kita ngobrol santai sembari kita menelisik pengalaman-pengalaman dua insan perfilman. Jadi Babe Lukman ini sebenarnya pemain film. Beliau pernah memerankan dalam film Pemburu Hantu The Movie. Sementara beliau ini Mas Trijoni ini dulu di Pemburu Hantu The Movie terlibat. Jadi apa waktu itu sampean, Mas? Masih Astrada ya? Astrada. Masih Astrada. Bisa sedikit diceritakan Mas Joni ketika mengastradai Pemburu Hantu The Movie, apa kesulitan di sana? Sebenarnya kesulitannya nyaris tidak ada sih. Tidak ada ya. Karena para pemainnya banyak yang sudah menguasai. Kecuali satu pemain yang kita selesaikan berdua dalam urusan artikulasi. Ya, ini bukan bocorin rahasia. Ini lebih bagaimana kita meng-create pemain biar bagus ya. Kalau Babe Lukman ini, ya ini sahabat saya yang waktu itu turut serta bukan hanya memain, tetapi juga ada kisah yang saya pas di samping beliau. Jadi waktu itu kita syuting di ini, di apa namanya ya, Studio Alam TVRI. Saya ingat betul kameramennya bilang, "Hah, lu berani ngasih lighting di situ?" Ternyata baru Pemburu Hantu The Movie berani syuting di rumah itu dan ngasih lighting di tempat itu. Dan Babe ternyata dalam memerankan tokoh pemburu hantu bener-bener sebagai pemburu hantu. Gimana Be ceritanya, Be? Ya, sebetulnya karena memang kita tidak pengalaman layar lebar, jadi kita sudah di pemburu hantu sudah terbiasa. Jadi hal-hal seperti itu di situ juga tentang gaib. Jadi berjalan aja dengan lancar gitu. Artinya tidak ada kendala yang sangat mengganggu untuk semuanya gitu, bagai kru atau siapapun. Jadi tidak ada halangan bagi saya ya. Banyak terjadi hal-hal yang tidak mungkin atau tidak berani, bukan tidak mungkin, bahwa situ tempat yang sangat angker dan sering terjadi. Itu juga ceritanya belakangan baru kita tahu kok jadi berani di situ gitu kan. Iya, iya. Semacam waktu itu pas mau maghrib itu saya bilang berhenti dulu gitu kan, kerja aja dulu kita gitu. Tapi kan saya nggak ada hak, saya cuman ini aja menginput aja kan gitu. Itu kan semuanya terserah dengan sutradara dan produser kan gitu. Nah, saya kan diikat dengan sling tuh ya. Oh iya. Ya ada yang terbang lah ceritanya gitu. Dan itu sangat, Allah melindungi saya, alhamdulillah, melindungi Babe ya. Jadi begitu sling naik itu tidak lama langsung putus. Wow. Sampai bunyinya sampai begitu ya. Pokoknya lama itu bunyinya karena kan sangat panjangnya tingginya. Nah, sling itu. Nah, itu saya ya Allah, saya tetap bersyukur pada Allah bahwa gimana kalau sudah sampai tinggi sekali baru putus. Jadi belum sampai terlalu tinggi itu sling itu putus. Itu berarti Allah alhamdulillah melindungi kita semua saat itu. Itu yang saya input itu, tolong kita berhenti dulu lah gitu. Ini udah mau maghrib tapi dilanjutkan. Itu pernah terjadi seperti itu. Itu kenapa dilanjutkan, gara-garanya ya beliau ini. Karena scene-nya sayang kalau dipotong. Dan lighting, jadi syuting tuh begitu pemirsa, kadang-kadang lighting kita tidak memadai walaupun sekian ratus ribu HMI. Karena masih memerlukan matahari. Matahari tanggung kalau kita stop sementara, secara supranatural waktunya harus berhenti. Tapi ya asik-asik saja. Saya pengen dengar cerita dari Babe waktu itu, waktu ceritanya kan berburu ya, menangkap. Tetapi faktanya menangkap beneran kan, yang di Rumah Batu apa di mana itu? Di Rumah Batu. Di Rumah Batu sama Ustadz Somad ya. Nah, di Studio Alam juga itu kita harus benar-benar menangkap beneran, karena kalau nggak nangkap beneran dengan gerak acting kita belum belajar dengan baik kan hal itu gitu, belum pengalaman, dan baru saat itu kita terjun, Babe itu terjun di dunia perfilman layar lebar. Jadi sekaligus
jadi aktor sekaligus juga membersihkan tempat yang kita syuting ya. Saya negatif saya tarik aja gitu. Akhirnya ekspresif bener mainnya. Mas Joni, kita pernah pakai di studio alam itu yang pakai kren tinggi banget itu berapa orang ya, 5 terbang katanya baru pertama itu. Gimana sampai kesulitannya menyutradarai dengan adegan terbang menggunakan kren dengan berapa seling, 5 seling kalau nggak salah itu. Kesulitan tidak, cuma kan mesti hitungan waktunya mesti tepat sih. Oh. Paling nggak selingnya biar nggak tabrakan. Sama safety. Ini karena di rumahnya pemburu hantu, saya ngobrol pemburu hantu. Sekarang khusus sama Mas Joni ini yang pernah menyutradarai film Ratu Kidul, terus Kian Santang seperti yang saya ulas kemarin. Inspirasi dalam menyutradarai kayak tokoh-tokoh legendaris itu seperti apa, Mas Joni? Mendapatkan inspirasinya atau Iya, kan itu kan kisah legenda atau Ya. mungkin dianggap mitos ya. Tapi kan harus dituangkan seolah-olah nyata itu. Itu gimana sampean? Kerja keras untuk memvisualkannya itu. yang jelas observasi ada. Oh. Mungkin dari baca buku, menanyakan sama orang-orang tua. Nah, yang tidak kalah pentingnya tetap minta sama Allah sih. Wah, Dan subhanallah. mendapatkan intuisi. Luar biasa. Ini sutradara yang santri begitu tuh. Seuplik dulu para pemirsa, sekedarnya saja kita lepas kangen mengenang masa kita syuting dulu bersama di lapangan. Saat ini sudah terpencar-pencar. Saya dengan saya sendiri, Mas Joni sudah sibuk dengan dunia perfilman, Babe Lukman masih sering komunikasi dengan saya. Sampai jumpa, mudah-mudahan ada manfaat atau inspirasi yang bisa diambil dari tayangan ini, dan mudah-mudahan perfilman kita ke depan semakin maju. Bukan begitu, Mas Joni? Iya. Semakin maju dan semakin diakui di dunia, tidak lagi dipandang sebelah mata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan saran Anda yang konstruktif sangat kami perlukan. Udah, ya, kayak. Oke, kamera. 1, 2, 3.